Assalamualaikum ya ade ya ote. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan semesta alam atas rahmat dan hidayahnya. Kita semua masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dengan bulan suci yang penuh rahmat, bulan Ramadan. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita dapat menahan hawa nafsu dan amarah, serta menjauhi semua larangan-larangannya. Maka di bulan Ramadan yang suci ini, mari kita maksimalkan ibadah, berlatih menjadi pribadi yang lebih baik, perkuat iman, dan mencapai kemenangan. Di bulan Ramadan ini, mari bersama-sama kita perkuat rasa persatuan, menumbuhkan sikap toleransi sebagai bangsa yang majemuk. Ramadan sebagai momentum kita untuk berlomba dalam hal kebaikan, bergotong royong, mengulurkan tangan kita untuk sesama yang membutuhkan. Saya Ripka Ciptaning mengucapkan selamat menjalankan ibadah suci Ramadan. Mohon maaf atas segala salah dan ilap. Semoga bulan suci ini menjadi momen dalam persatuan dan kesatuan sebagai bangsa yang besar dan berbineka. Pohon cemara daunnya lebat, batang besi mudah berkarat. Untuk kerabat dan juga untuk sahabat, selamat berpuasa, semoga kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Berpuasa sekeluarga, sehari penuh
sebentar lagi, Lebaran sebentar lagi, Lebaran sebentar lagi, Lebaran sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat PKN dimanapun Anda berada. Kita berjumpa dalam acara Inspirasi Ramadan, program sahur bersama PKN PDI Perjuangan. Pada program sahur kali ini, sambil sobat sekalian menikmati santap sahur, kita akan berbincang dan mengkaji para ulama yang memiliki peran dalam membangun dan memperjuangkan Islam di Indonesia, baik pra atau pasca kemerdekaan. Nah, pada episode kali ini, kita akan berbincang dan mengambil inspirasi dari seorang ulama asal Sumatera Barat yang juga dikenal sebagai seorang sastrawan dengan karya-karya novel yang monumental. Beliau adalah Buya Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang kita kenal dengan panggilan Buya Hamka. Dalam membahas tema ini, di tengah kita telah hadir seorang narasumber yang sangat spesial. Beliau adalah seorang guru besar dan cendekiawan muda Muhammadiyah yang saat ini berkhidmat untuk menjadi peneliti di bidang sosial, budaya, dan kajian keagamaan di Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN. Beliau adalah Profesor Dr. Ahmad Najib Burhani. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mas Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kehadirannya, Prof. Kali ini kita akan membahas mengenai tokoh asal Sumatera Barat, yaitu Buya Hamka. Ya, kajian yang menarik insya Allah ya, dan tokoh yang sangat penting dalam perjuangan nasional dan keislaman. Sobat PKN sekalian, sebelum kita memasuki obrolan kita terkait keteladanan Buya Hamka, mari kita saksikan terlebih dahulu cuplikan video profil berikut ini. Buya Hamka. Buya Hamka bernama lengkap Abdul Malik Karim Amrullah. Nama Hamka itu sendiri merupakan singkatan dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Sementara Buya adalah gelar di Minangkabau yang diberikan pada orang yang alim dalam ilmu agama. Hamka lahir di Tanah Siroh, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada 17 Februari tahun 1908. Beliau adalah ulama karismatik yang dikenal karena menjadi tokoh Muhammadiyah serta sempat menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI paling pertama. Lahir di era pergerakan, Hamka muda sudah terbiasa mendengar perdebatan sengit antara kaum muda dan kaum tua tentang paham agama. Hal inilah yang kemudian hari menjadikan Hamka sebagai sosok ulama yang lengkap dalam dialektika keilmuan. Dalam perjalanan keilmuannya, dia bukan hanya mempelajari ilmu-ilmu keislaman, namun juga belajar pergerakan Islam modern kepada sejumlah tokoh seperti Hos Cokro Aminoto dan Ki Bagus Hadikusumo. Saat era Orde Baru, Hamka pernah difitnah atas keterlibatannya dalam percobaan penggulingan Soekarno. Ia kemudian dipenjara atas tuduhan tersebut. Menariknya, meskipun dipenjara di era Soekarno, justru di kemudian hari Buya Hamka lah yang menjadi imam sholat jenazah Bung Karno saat wafat. Hatinya terlalu besar untuk menyimpan dendam kepada siapapun. Warisan Hamka adalah karya-karya kesusastraan yang ia tuliskan serta kebesarannya sebagai ulama Indonesia dengan prinsip-prinsip yang dipegang secara teguh. Buya Hamka meninggal dunia di usia 73 tahun, tepatnya pada tanggal 24 Juli tahun 1981 dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Di antara guru-guru Buya Hamka adalah Hos Cokro Aminoto, Ki Bagus Hadikusumo, Raden Mas Suryo Pranoto, dan Kiai Haji Fahrudin. Buya Hamka mewarisi darah ulama dan pejuang di Minangkabau serta menjadi tokoh utama gerakan pembaruan yang membawa reformasi Islam bagi kaum muda. Melalui tulisannya, ia menghasilkan banyak karya dari berbagai disiplin ilmu, meliputi agama, sastra, filsafat, tasawuf, politik, sejarah, dan kebudayaan. Beliau adalah Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia pertama
pasca dibentuknya pada tahun 1975. Beliau dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia berkat jasa dan kontribusinya terhadap Indonesia. Karya Buya Hamka diantaranya Tafsir Al-Azhar, novel Di Bawah Lindungan Ka'bah, dan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Sobat BKN sekalian, dimanapun berada, kembali lagi bersama kami dalam episode Inspirasi Keteladanan Buya Hamka bersama Profesor Ahmad Najib Burhani. Oke Prof, mungkin langsung saja kita untuk pertanyaan pertama. Kita tahu bahwa sosok Buya Hamka ini adalah seorang ulama dan sekaligus negarawan yang juga punya banyak karya dalam bidang sastra, di mana tulisan-tulisan beliau dalam karyanya terlihat sangat humanis. Menurut Prof, bagaimana sosok Buya Hamka ini? Ya, Buya Hamka ini memang sosok yang sangat menarik dan yang perlu dicatat, dia itu adalah mempelajari semuanya itu banyakkan dari otodidak gitu ya, belajar sendiri. Ada beberapa hal yang sangat penting yang saya kira ya kita perlu untuk mencatat dari sosok Buya Hamka ini. Misalnya yang pertama, dia itu bukan sekedar ulama yang katakanlah berbicara dengan dalam orasi yang tentu saja sangat menarik ya. Kalau umpamanya kita bandingkan itu barangkali masa Buya Hamka yang waktu itu ada tradisi melalui kaset, melalui ceramah-ceramah di offline juga kayak gitu ya. Itu bisa menarik ke banyak orang untuk mendengarkan. Bahkan kita mungkin sekarang masih bisa mendengarkan suara-suara Buya Hamka ketika berceramah yang sejuk, yang yang penuh isi, yang katakanlah bisa menarik orang untuk terus mendengarkan. Dan selain sebagai seorang orator di dalam berceramah, Buya Hamka memiliki kekuatan yang lain yang jarang dimiliki oleh ulama-ulama, yaitu kemampuan untuk menulis, menjadi sastrawan dan budayawan. Banyak karya-karya yang sudah dituliskannya. Dan kita bisa melihat bahwa Buya Hamka bukan sekedar menuliskan sebagai karya yang biasa, tetapi mendapatkan pembaca yang cukup banyak kayak gitu ya. Dan yang ketiga, selain sastrawan atau budayawan dan juga sebagai orator yang berdakwah, Buya Hamka juga katakanlah menulis karya-karya yang memiliki nilai penting dalam kaitannya dengan dunia akademik. Yang saya maksudkan misalnya bercerita tentang Haji Rasul, ayahnya sendiri, bercerita tentang 3 masa perjuangan umat Islam di Indonesia, kemudian menulis banyak buku semisal tasawuf positif yang banyak berpengaruh dalam kaitannya dengan melihat antara hubungan Muhammadiyah dengan Sufism atau Mysticism, dan juga karya-karya yang lain. Jadi dia itu adalah ulama, sastrawan, dan juga mungkin kita bisa menyebutnya cendekiawan, dan kemudian seperti yang disebutkan oleh Mas Dimas tadi, dia juga adalah negarawan yang bergaul dengan para pemimpin bangsa, termasuk dengan Soekarno, dengan para pemimpin-pemimpin bangsa yang lain di dalam proses sebelum kemerdekaan, masa-masa kemerdekaan, dan pasca kemerdekaan. Jadi dia adalah sosok yang unik, yang mungkin kita akan menemukan sosok semisal ini agak lama lagi kayak gitu di dalam masa-masa yang akan datang kayak gitu. Oke, Prof. Untuk pertanyaan kedua nih, Prof. Kita tahu bahwa Buya Hamka ini sebagai pelopor pendirinya MUI. Kalau kita melihat bagaimana sesungguhnya melihat kondisi sosial pada saat itu, bagaimana Buya Hamka itu dalam menggagas berdirinya MUI? Ya, ini seperti ini ya, pada awal katakanlah kita sebut Orde Baru gitu ya. Dan juga ini tahun 70-an gitu ya, diberdirikan MUI itu tahun 76 itu. Ada komunikasi yang katakanlah agak tersumbat antara pemerintah dengan masyarakat. Slogan daripada MUI itu adalah waktu itu adalah Khodimul Hukumah. Jadi ikut membantu pemerintah. Di antaranya adalah
misalnya program keluarga berencana gitu ya, yang kemudian waktu itu pemerintah ingin mensukseskannya. Terus kemudian program yang lainnya adalah bagaimana kemudian hubungan antar umat beragama, intra umat beragama, dan umat beragama dengan pemerintah kayak gitu ya. Dan dibentuknya MUI ketika itu adalah diantaranya memfasilitasi komunikasi antara umarok, ulama, dan masyarakat tersebut kayak gitu. Nah, Buya Hamka dianggap sebagai sosok yang bisa menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, dan juga antara pemerintah dengan ulama-ulama yang lain, dengan kesalehannya, kemampuan orasinya, kemampuan menulisnya, dan kenegarawanannya tersebut. Jadi ini adalah peran yang kemudian dibebankan kepada diantaranya Buya Hamka untuk memfasilitasi perjumpaan-perjumpaan yang ada di dalam negara waktu itu. Gitu. Oke, kalau kita berkaca mengenai kondisi saat ini, apakah MUI itu sudah sesuai dengan cita-cita Buya Hamka pada waktu itu? MUI mengalami beberapa fase yang berbeda-beda kayak gitu ya. Dan mereka menggunakan slogan yang berbeda-beda di setiap masa gitu. Kalau tadi saya sebutkan misalnya pada masa awal itu adalah Khodimul Hukumah kayak gitu ya. Masa setelah reformasi slogan mereka berbeda, yaitu adalah Khodimul Ummah itu ya, menjadi pelayan daripada umat kayak gitu. Jadi yang dikehendaki barangkali yang tugas misalnya untuk menjembatani komunikasi itu selalu ada gitu ya, antara pemerintah dengan masyarakat melalui MUI kayak gitu ya. Tetapi penekanannya yang ada di dalam MUI tentu akan berbeda-beda setiap periode kepemimpinan, dan juga mungkin setiap kondisi sosial yang mempengaruhi daripada masyarakat kita kayak gitu ya. Tetapi ada peran-peran tertentu yang barangkali mungkin kita perlu untuk terus menjaga dari keberadaan MUI, itu adalah bagaimana komunikasi antara ulama, umarok, dan umat itu tetap menjadi terjadi kayak gitu. Oke Prof, mungkin tadi kan sudah disinggung mengenai kedekatan Buya Hamka dengan beberapa tokoh negarawan. Nah, ini saya mau tanyakan itu, bagaimana sih kedekatan antara Bung Karno dan Buya Hamka waktu itu? Ya, memang kita pernah membaca dalam sejarah ya, Buya Hamka itu pernah ditahan ya, masuk penjara pada masa Orde Lama dan juga Orde Baru pada masa Soekarno dan masa Soeharto kayak gitu. Tetapi satu kunci ya yang perlu untuk dilihat dari sosok ulama itu adalah bagaimana dia itu bisa memahami tentang bahwa politik itu kadang-kala ya bisa saja salah kayak gitu ya, dan kemudian memaafkan. Dan waktu Bung Karno wafat itu kan Bung Karno salah satu pesannya adalah diimami sholatnya oleh Buya Hamka, dan Buya Hamka hadir kayak gitu ya, dan memimpin sholat jenazah untuk Bung Karno, dan memaafkan kayak gitu. Dan salah satu catatan yang menarik dari Buya Hamka itu yang terkait dengan Bung Karno adalah bahwa ketika beliau itu di penjara itu ya, banyak hal yang tentu pada masa-masa awal dalam buku Tasawuf Modern itu diceritakan bagaimana pedihnya dituduh, terutama ya ketika dituduh sebagai misalnya di dalam interogasi itu dituduh berkhianat kepada negara dan sebagainya, padahal dia adalah sangat loyal kepada negara. Tetapi kemudian dia merasa katakanlah ada catatan yang bersyukur kayak gitu ya, bahwa di dalam penjara itu dia menulis terjemah Al-Quran, tafsir Al-Quran, Al-Azhar itu sampai final, sampai 30 juz kayak gitu. Dan dia merumuskan tentang tasawuf modernnya itu juga di penjara kayak gitu ya. Bagaimana mengkombinasikan antara katakanlah sufisme dengan modernitas, dan bagaimana kemudian orang kemudian bisa meredakan hatinya, menenangkan hatinya di dalam kondisi katakanlah tertekan dan sebagainya kayak gitu. Dan ini adalah di antara apa yang dilakukan oleh Buya Hamka di penjara, dan karena itulah kemudian karya-karya Buya Hamka lahir di penjara tersebut, dan apa yang kedewasaan, ketenangan, dan keulamaan dari Buya Hamka adalah kemudian ketika dia tetap berhubungan baik dengan Bung Karno, dan kemudian Bung Karno saya kira juga kemudian meminta kepada Buya Hamka memimpin
ketika beliau wafat untuk memimpin sholat jenazah pada dirinya dan sebagainya kayak gitu ya. Jadi semangat Bung Karno, semangat Buya Hamka, dan semangat ulama seperti itu adalah bagian yang perlu kita contoh, bahwa bisa saja mungkin ada perbedaan ya dalam posisi tertentu di dalam politik kayak gitu ya. Tetapi hubungan personal, hubungan pribadi itu yang tetap perlu dijaga untuk satu sama yang lain. Bukan kemudian itu tidak ada yang namanya musuh abadi atau apa namanya yang kemudian harus dibenci terus-menerus dan sebagainya. Bisa saja di dalam kehidupan kita mengalami kesalahan, tetapi hubungan antara sesama manusia itu perlu tetap dijaga. Baik Prof, terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan untuk berdiskusi mengenai Buya Hamka pada pagi hari ini. Semoga kita semua bisa mendapat pembelajaran dan dapat mencikapi dari tauladan Buya Hamka. Terima kasih kembali. Yang jelas kita banyak belajar dari tokoh-tokoh dan ulama kita, para pendahulu kita dalam kaitannya membangun bangsa ini dan katakanlah berhubungan dengan sesama pemimpin bangsa untuk kemajuan bangsa ini. Baik Sobat BKN sekalian, begitu hangat perbincangan kita pada pagi hari ini sampai tak terasa bahwa kita telah sampai pada penghujung acara. Meski demikian, pada pagi hari ini sedikit banyak kita telah belajar tentang keteladanan seorang Buya Hamka, seorang ulama yang memiliki kebesaran hati dan jiwa, seorang ulama karismatik yang meskipun difitnah atas tuduhan yang tidak dia lakukan, namun tetap rendah dan pemaaf. Hatinya terlalu besar untuk menyimpan dendam dan kebencian. Semoga kita semua bisa mengambil teladan dan sikap luhur beliau. Sobat BKN sekalian, mari kita terus jaga toleransi, harmoni, dan tentunya mengambil pelajaran daripada ulama-ulama pendahulu kita serta meneladani mereka. Hidup dalam harmoni sesuai konteks jiwa Pancasila yang hidup di lautan masyarakat yang religius. Kita akan berjumpa kembali esok hari pada jam yang sama di akun YouTube BKN PDI Perjuangan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka. Oke, terima kasih Prof atas waktunya. Sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan beramal saleh. Manusia kerugian, melainkan nasihat kepada kebenaran dan kesabaran. Kesempatan yang masih diberi, moga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena ia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya
sebelum mati. Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan beramal saleh. Gunakan kesempatan yang masih diberi, moga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena ia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sepi, hidup sebelum sakit. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sepi. Ingat 5 perkara